Di tengah badai PHK, kenaikan harga dan inflasi yang tak terbendung, kita melihat banyak keluarga yang mulai goyah. Usaha kecil menjadi lesu dan beberapa kepala keluarga terpaksa menurunkan standar hidup mereka. Namun di saat yang sama, kita masih juga nih mendengar khotbah-khotbah yang menjanjikan kemakmuran melimpah bagi orang yang beriman. Bahkan yang mengajarkan katanya jika kita menabur, maka Tuhan pasti memberi balik berkali-kali lipat dalam waktu yang dekat. Ya, ini sangat menyenangkan kalau kita dengar. Namun pertanyaannya untuk kita pikirkan hari-hari ini. Di tengah realita masa sulit seperti sekarang ini, apakah ajaran teologi kemakmuran itu masih relevan? Ataukah ini saatnya untuk gereja bersuara lebih jujur, berani tentang mengajarkan salib dan penderitaan? Cahaya bagi negeri mengajak Anda untuk membangun mindset positif yang realistis, bukan dengan menutup mata, tapi dengan melihat fakta melalui kacamata iman. Sebelum kita bincang lebih dalam, bagi Anda yang sedang bergumul dalam hal keuangan atau masalah apapun, dan Anda ingin sekali didoakan, hubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Ini pelayanan kami untuk Anda di nomor yang tertera di layar saat ini, dan sekarang langsung kita akan berbincang dengan hamba Tuhan Bapak Pendeta Dr. Insinyur Wignyo Tanto MMMTH, Gembala Sidang GMM PIK atau Gereja Mula-Mula PIK. Shalom Pak Wignyo. Shalom, Bung Andi. Shalom Puji untuk kita Tuhan. semua. Ya, shalom untuk kita semua. Baik, ini kan banyak orang bicara mengenai resesi, krisis ekonomi ya. Baik pakar ekonomi maupun termasuk hamba Tuhan. Nah, kalau dari sudut pandang Anda nih Pak, apa sih sebenarnya kondisi kita yang sedang kita hadapi ini seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kita lihat menurut para ahli, keadaan global memang kurang menguntungkan. Ada perang tarif, ada krisis ekonomi di sana-sini, tetapi diprediksi bahwa keadaan ekonomi tidak akan memburuk seperti masa lalu. Tetapi di tingkat mikro, Mm-mm. tetap saja terjadi ketimpangan. Ada yang sangat miskin, ada yang sangat kaya. Nah, Oke. ini menjadi persoalan tersendiri, khususnya bagi orang percaya. Sebagian sudah percaya tapi kok tetap kesulitan ekonominya, nah tanda tanya besar. Di sanalah teologi kemakmuran masuk dengan bebasnya. Nah, tadi Anda sampaikan bahwa teologi kemakmuran masuk dengan bebasnya gitu ya. Apakah teologi kemakmuran memang pas gitu dalam situasi seperti ini yang menekankan katakanlah ya udah kamu kan susah nih, ayo tabur lebih banyak, ayo dengan memberi semakin banyak maka akan ada kekayaan ya, singkatnya seperti itu. Dan ini menjadi topik yang sering dikhotbahkan daripada menekankan pertumbuhan iman atau dan penderitaan dan sebagainya. Apa tanggapan Anda mengenai hal ini? Ya, ini menyedihkan sebenarnya. Sebenarnya seorang hamba Tuhan harus mengkhotbahkan kebenaran, bukan apa yang menyenangkan saja, tapi harus mendidik dalam kebenaran. Nah, sayangnya ada banyak orang Mm-mm. itu suka mendengar yang menyenangkan telinga, meskipun itu tidak benar. Suka diberi mimpi-mimpi gitu. Dan tidak belajar Alkitab dengan benar. Padahal Alkitab tidak pernah Tuhan janji bahwa kita akan kaya raya dan sebagainya itu. Nah, ini jadi masalah sendiri. Makanya kita harus selalu mengabarkan kebenaran yang sesuai Alkitab, yang Alkitabiah. Hmm. Gitu. Tidak Oke. boleh sembarangan. Oke, kalau dari perspektif Anda Pak, ada bahaya apa jikalau setiap jemaat itu ditanamkan mindset bahwa kekayaan itu adalah bukti iman. Sementara kemiskinan itu berarti kamu gagal secara rohani. Apa bahayanya menurut Anda? Ini sangat berbahaya. Karena kalau iman dikaitkan dengan kekayaan dunia ini, Mm-mm. itu menyimpang sangat jauh. Padahal iman itu adalah bagaimana kita percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendaknya 100%. Tidak ada hubungan dengan kekayaan. Meskipun kalau orang beriman dengan benar, tentu karakternya baik. Kalau karakternya baik, tentu ya hidupnya, ekonominya tidak sulit. Ya, tapi juga tidak harus kaya raya sekali. Gitu. Iya, iya. Ya. Jadi jangan iman dikerdilkan, tolok ukurnya adalah kekayaan jasmani atau materi di dunia ini. Itu salah benar, salah Nah, total itu. nah ini supaya nggak salah total nih Pak. Bagaimana cara menyeimbangkan ajaran tentang ya katakanlah tentang berkat, ya kemakmuran dan juga sebuah realita Alkitab
yang memang di Alkitab kita sedang eh, mengedepankan dan menguak kebenaran, ada nilai penderitaan dan ada nilai pengorbanan. Ada berita salib yang harus diberitakan. Itu menyeimbangkan bagaimana caranya, Pak? Caranya adalah dengan mendidik jemaat atau masyarakat umum bahwa kalau baca Alkitab itu harus sesuai konteks, harus menghormati kitab suci, jangan baca asal-asalan, ya. Kitab suci itu jelas padahal. Coba saya kutip Lukas 16 ayat 13. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Harus pilih. Nggak bisa dua-duanya. Lukas 18 ayat 24. Alangkah sukarnya orang yang beruang, maksudnya orang kaya, Ya. masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini peringatan loh padahal. Lah kok orang pengen kaya semuanya? Kan terbalik ya. Mm-mm. Tapi jangan salah, Tuhan tidak anti kekayaan. Nih, saya bacakan lagi. Lukas 16 ayat 9. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Artinya apa? Bersahabat dengan siapa? Kalau Alkitab mengatakan ikatlah persahabatan, artinya bersahabat dengan Tuhan. Hmm. Dengan menggunakan mamon yang tidak jujur tadi. Ya, ya. Artinya mamon harus kita gunakan untuk Tuhan. Bukan hanya untuk diri sendiri. Itu maksudnya. Jadi mamon itu adalah hamba yang baik, tapi Tuhan yang jahat. Nah, banyak orang menyembah mamon secara tidak langsung. Nah, itu jadi jahat. Jadi harus seimbang. Mamon itu adalah materi, benda mati. Tidak bisa jahat, tidak bisa baik. Oke. Yang jahat atau baik adalah manusianya. Yaitu kalau hatinya ada pada mamon itu. Oke. Nah, Tuhan tidak anti mamon. Yang membuat kaya Salomo siapa? Kan Tuhan. Iya. Kaya raya itu bagus, Iya. tapi kalau untuk Tuhan. Nah, kaya Pak, raya itu membinasakan kalau untuk diri sendiri. Iya, tapi Yang Pak jadi gini. masalah adalah seluruh dunia begitu kaya, hatinya ada pada mamonnya itu. Nah, itu yang jadi masalah di sana. Dan jadi masalah juga jemaat itu kan akan lebih melihat sebagaimana leadernya, seperti itulah yang di leading gitu. Nah, untuk mengubah Nah. mindset ini tuh solusinya apa menurut Anda? Nah, begini. Makanya peperangan rohani yang sebenarnya itu ini. Bukan hanya keliling doa, ngusir setan, bukan hanya itu. Iya, iya. Peperangan rohani yang sebenarnya itu memenangkan jiwa. Jiwa siapa? Baik yang di luar Kristen maupun yang di dalam sendiri. Yang di dalam diseret oleh teologi kemakmuran. Kita harus tak henti-hentinya menyuarakan kebenaran. Iya. Bahwa itu salah. Ya. Ini loh, ayat yang kamu kutip itu salah. Ya. Jika kamu menabur, kamu akan dibalas Tuhan 100 kali, 60 kali, 30 kali. Ya. Itu tidak pernah ada di Alkitab, saya kasih tahu. Iya, iya. Itu ayat-ayat plesetan dari Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa jika engkau menabur, yang ditabur itu apa? Tolong dibaca yang benar. Iya. Yang ditabur itu adalah firman Allah. Iya. Nah, maka hidupmu berbuah-buah, ada yang 100 kali, 60 kali, 30 kali. Yang berbuah apanya? Hidupnya, bukan hartanya. Iya. Hidupnya itu karakternya tentu saja. Iya. Gitu. Jadi ini sebenarnya kalau ini diajarkan hari-hari ini akan memberikan pandangan bahwa orang Kristen tuh dipanggil bukan harus untuk selalu hidup makmur secara finansial saja, begitu kan? Tidak. Yang utama adalah karakternya harus berubah seturut kehendak Tuhan. Setelah itu mau kaya boleh, tidak juga nggak masalah. Yang penting dirinya itu jadi karakter yang hebat, buahnya 100 kali lipat. Nah itu. Makanya jangan anti kekayaan, tapi jangan rakus terhadap kekayaan juga. Gitu. Kekayaan yang banyak, bagus. Iya. Kerja keras, yang smart. Jadi dalam keadaan krisis ekonomi apapun, ya kita tetap bisa bertahan. Nggak kaya nggak iya. masalah. Pak, boleh nggak bagi ilmu sedikit aja yang katakanlah bisa Anda jelaskan secara praktis ya tentang kajian teologis yang benar mengenai pengajaran supaya tidak ada lagi orang berporos kepada teologi kemakmuran. Baik. Jadi sebenarnya sederhana saja. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, artinya apapun, mau bisnis, mau dagang, mau karyawan, apapun yang kita kerjakan, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebenarnya. Dan ingat, Alkitab jangan dirubah-rubah. Banyak orang rubah-rubah Alkitab. Nah itu yang merusak cara berpikir orang percaya. Iya, karena tidak bisa secara parsial, harus holistik ya Pak? Ya, harus holistik.
Heeh. Banyak Oke. orang itu ayatiah, Pak. Ayatiah, satu ayat Harus terus dipikir sendiri. harusnya Alkitabiah jadi ayatiah ya. Iya, Jadi jadi apa ayatiah. yang dilakukan, harus dilakukan ini? Ini it's a calling ya, wake up call untuk Ya, gereja, komunitas Kristen, terutama hamba Tuhan, para pengkhotbah ya. Supaya eh, berubah haluan, jangan lagi mengajar dengan pengajaran yang ternyata itu diterima sebagai toxic positivity gitu. Dengan ya, menjanjikan kesuksesan instan, ini kan masa sulit, ayo berani lakukan sesuatu. Aku akan melalui terobosan. Nah itu mengubah mental ini, gereja harus memperlakukan apa? Komunitas Kristen harus bergerak seperti apa? Boleh, silakan Pak. ya. Jadi memang tugas gereja dalam hal ini, terutama hamba-hamba Tuhannya yang khotbah, Hmm, karena didengar banyak orang, tugasnya mulai berubah, mulai bertobat. Jangan bicara asal menyenangkan, tapi tidak alkitabiah. ya, Harus mendidik jemaat supaya cerdas, memiliki karakter yang hebat di dalam Tuhan. Sehingga hidupnya menjadi nggak mungkin kesulitan ekonomi, meskipun tidak kaya. ya, Kan Alkitab berkata asal ada makanan pakaian cukup. ya, Nah, untuk yang kaya atau ekonominya di atas, ya. harus menolong yang di bawah. Jangan merasa sukses sendiri lalu apalagi menunjuk yang di bawah itu pasti nggak punya iman. Waduh, itu jahat sekali. Itu jahat sekali. Tapi Pak, Padahal yang Bapak katakan ini kan benar, ya. Boleh dikatakan saat ini sedang suara minoritas nih, bukan mayoritas. iya, Tapi benar. kenyataannya Pak, kalau orang datang ke gereja, bahkan teman saya bilang ini paling enak tuh dengar khotbah si A. Kenapa? Karena ada motivasi bisnisnya dalam khotbahnya. Nah, ini saya pengen Bapak harus langsung straight to the point. Ini benar apa enggak ini khotbah model kayak begini? Ini ya, terus terang saja ya, saya khotbah itu apa adanya, keras gitu, tapi tidak disukai banyak orang. Kenapa? Karena mengganggu kenyamanan mereka, Iya, terutama iya, para pengkhotbah. iya. Tapi saya tidak masalah kok. Yang penting apa yang saya sampaikan itu benar di mata Tuhan, itu aja. Kalau dimusuhin ya, melalui acara ini mudah-mudahan mereka juga mendengar. Saya Iya, tidak bermaksud musuhin siapapun. betul. Apa yang saya sampaikan sesuai Alkitab saja. Mari kita berubah, mari kita bertobat. Sebelum kita menutup mata, Mm-mm, para pengkhotbah bertobat lagi. Jangan mengkhotbahkan teologi kemakmuran. mm-mm. Khotbahkan yang benar. Kita anak Allah luar biasa, yes. Tapi untuk Iya, Tuhan. iya, iya. Itu mestinya. Iya, Mbak. Jadi kalau ada yang tanya di pengkhotbah, misalnya nanya, jadi saya masih Ya. boleh nggak nyelipin motivasi bisnis kalau saya khotbah? Jawaban Anda pasti Motivasinya bertobat. Atau gimana? Motivasinya seperti apa dulu, Iya, iya kan? saya rasa Kalau Pak orang cuma itu kalau untuk mancing, marketplace oke ya Pak ya, untuk seminar-seminar oh, barangkali ya. kalau untuk kasus khusus untuk marketplace, Heeh. loh itu nggak masalah loh, Iya, nggak justru masalah. harus ya. Iya, Iya, tapi jangan ayat Alkitab disalahgunakan. Nah, kalau iya, itu nggak boleh. iya, iya, Saya sangat setuju kok kalau orang percaya kalau bisnis harus sukses. Iyalah, masa gagal? betul. Sukses. Sekolah yang pintar, jelas. Tapi miliki mindset kebenaran dari Tuhan. Gitu loh kan. Kalau teologi kemakmuran ini kan menyalahgunakan, menyimpang. Kadang-kadang yang miskin pun dimintain persepuluhan, diperas buah sulung, padahal sudah miskin. Kan sebenarnya justru gereja yang memberi mereka, bukan kebalikannya. Nah Betul, ini betul, penyimpangan. betul, betul. Pak, ini saya merinding nih. Apa yang Bapak sampaikan, jujur itu yang saya lakukan juga dalam pelayanan saya. Puji Tuhan. Berani untuk khotbah mengajarkan sesuatu yang minoritas, yang nggak populer ibaratnya gitu, dan Ya, memiliki pemikiran harusnya gereja itu yang memberikan roti, bukan gereja dikasih roti terus dari jemaat gitu ya. betul. Terbalik. Iya, Terbalik itu. saya bersuka cita ini berarti kita sama ya Pak. Semoga hopefully gini, pembicaraan kita akan menggugah nurani setiap sahabat-sahabat pengkhotbah kita, dan gereja akan mulai berbalik kepada salib dan penderitaan Kristus, yang memang penderitaan Kristus itu memang untuk memberikan jalan keluar bagi orang-orang percaya. Sebelum Ya, ke pesan Bapak untuk hal yang lain, ini ada satu pertanyaan Roh Kudus taruh di impresi saya begini. Bagaimana jikalau ada yang berkelit lalu mengeluarkan begini, ya tapi kan firman Tuhan katakan yang miskin diperkaya. Ah, apa jawaban Anda Pak? oke, baik. Jadi kalau mau pakai cocokologi, itu banyak ayatnya. Contoh, Yohanes 10 ayat 10. Aku datang memberi hidup, hidup dalam kelimpahan. Yes, kata Wah, mereka begitu. iya, 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 iya. Waduh. Ini tidak mengerti konteks Mm-mm. dan tidak mengerti teks asli Alkitab. Iya,
Kelimpahan di situ artinya ada dua artinya. Satu, very high in numbers. Ya. Kelimpahan banyak jumlahnya, fisiknya. Ya. Yang kedua, very high in quality. Kualitasnya tinggi. Tuhan Yesus menekankan yang mana? Bacalah seluruh ayat Alkitab. Nggak pernah Tuhan Yesus janji kita kaya raya di bumi. Pasti buah-buah itu adalah karakter. Buah roh pasti. Ya. Nah, itu pasti. Karena Tuhan berjanji memberikan hidup kekal, bukan hidup di bumi ini. Nah, Ya. jadi sekali lagi ujungnya sebenarnya kalau baca Alkitab nggak boleh pakai cocokologi, pakai pikiran sendiri. Ini saya catat di sini. Cocokologi ini salah satu frasa yang unik yang harus jadi pesan buat teman-teman Itu kita yang ilmu itu ilmunya para teolog kemakmuran. cocokologi ya. Kalau cocok baru dilogikakan ya. Oke Pak. Nah, gitu. Ya tapi perbincangan kita sekali lagi bukan untuk menyindir atau apa, tapi untuk mengajak ya. Ini sebuah ajakan sebenarnya ya. It's a true calling untuk semua gereja dan juga para pengkhotbah yang kita kasihi untuk yuk kita sama-sama berjalan sepakat dalam satu konteks yang benar. Sekarang bagian untuk jemaat dan keluarga yang kita kasihi nih Pak. Apa pesan Anda bagi sahabat-sahabat kita, para keluarga Kristen yang saat ini memang mereka nih sedang berjuang secara ekonomi nih Pak. Ya tapi mereka juga sedang berjuang karena apa? Lagi berjuang untuk keluar dari rasa bersalah mereka karena kok kayaknya saya kurang cukup iman apa ya. Jadi hidup saya susah gitu. Nah apa yang bisa Anda sampaikan untuk sahabat-sahabat kita? Baik, untuk semua sahabat saya dimanapun berada, umat Tuhan, juga pelayan-pelayan Tuhan, ukuran iman bukan diukur dari kesuksesan jasmani atau berkat jasmani. Jadi jangan pernah merasa bersalah seandainya saudara misalnya hari ini kesulitan ekonomi atau sedang tidak sehat, itu tidak masalah sama sekali. Keadaan kita apapun ekonomi, kesehatan kita seperti apapun, perkenanan Tuhan tidak tergantung dari itu. Ya, jadi tetap semangat, percaya penuh pada Tuhan, sebab Tuhan pun hadir di tengah penderitaan kita. Tuhan merasakan penderitaan kita. Kan Alkitab mencatat ia imam besar yang bisa merasakan penderitaan kita juga. Terus tetap semangat, sebab saya mau ingatkan sekali lagi, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Amin. Kalau kita diizinkan menderita, itu pun mendatangkan kebaikan. Supaya kita tetap percaya, di dalam penderitaan kita, kita semakin dekat Tuhan. Nah, banyak orang ketika menderita meninggalkan Tuhan, itu salah. Ketika kita banyak masalah, justru kita mendekat kepada Tuhan. Nanti kita akan melihat solusinya, asal kita tekun terus. Pasti. Amin, amin. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Insinyur Wigniotanto, Gembala Sidang Gereja Mula-Mula, sudah hadir di Cahaya Bagi Negeri. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dalam masa sulit seperti ini, Tuhan tidak meminta kita menyangkal realita, tapi juga Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan yang membunuh iman kita. Mari kita fokus pada solusi. Dan jangan biarkan masalah membuat kita jauh daripada Tuhan. Saatnya untuk kita bergandengan tangan bersama anggota keluarga kita, sahabat seiman kita, komunitas iman kita, untuk menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Dan mulailah kita berani untuk menyadari, bahkan di masa resesi seperti ini Tuhan Yesus sanggup membuka peluang baru yang tidak pernah kita duga, tidak pernah pikirkan dan timbul dalam hati kita. Ini saatnya, maksud saya inilah saatnya gereja dan komunitas ada untuk jadi shelter, tempat perlindungan, tempat pengharapan, tempat pemberdayaan dan jawaban di masa-masa sesulit ini. Dan biarlah setiap anggota keluarga boleh menyadari, saling memberikan kontribusi, saling menguatkan dan saling memberikan dukungan. Karena dari situlah kita boleh merasakan ada kasih Tuhan yang membuat kita semakin kuat dan mampu untuk melewati setiap tantangan. Dan percayalah, Tuhan sanggup membuka jalan keluar dan memberikan bukti bahwa Ia beserta dengan kita. Kalau perbincangan ini memberi pengharapan untuk Anda, silakan like, share, dan juga jangan lupa tag teman, tag keluarga yang sedang berjuang, dan tulis di komentar. Apa langkah iman yang sedang Anda ambil di masa-masa yang tidak pasti ini? Kami di Cahaya Bagi Negeri percaya di balik kegoncangan dunia
Ada rencana Tuhan yang tetap berjalan bagi umatnya dan itu tidak akan tergoncangkan. Ya, ada PAUD yang nyaris tutup gara-gara tidak ada murid yang mau belajar di sana. Sampai akhirnya seorang pendeta wanita mendapat gagasan untuk menarik minat belajar para anak-anak. Kita simak kisah berikut ini. Di pelosok Sumba Tengah berdiri sebuah PAUD kecil, SPS Romantis Pahomba. Berdiri sejak 2009, sekolah ini sempat hampir ditutup karena kurang murid dan keterbatasan fasilitas. Akses sulit, sarana minim, dan kurangnya kesadaran orang tua membuat anak-anak enggan bersekolah. Bahkan, Dinas Pendidikan memutuskan untuk menutupnya. Nah, di saat titik yang terendah itulah gereja waktu itu kemudian mengambil tindakan untuk menyelamatkan PAUD ini sehingga nggak sampai harus ditutup. Kami melihat bahwa anak-anak Tuhan di jemaat ini harus dibentuk dari usia dini. Kami tidak ingin kehilangan generasi. Kalau kami tidak mendidik mereka dari sekarang, kami khawatir kehilangan mereka di masa depan. Tapi tantangan belum selesai. Anak-anak tetap enggan datang karena metode belajar yang membosankan. Sampai akhirnya, Pendeta Ratih mendengar tentang kurikulum PAUD Super 5, sebuah program dari CBN Indonesia yang berfokus membangun generasi anak lewat pendidikan karakter dan kurikulum kreatif. Kurikulum dari Super 5 CBN adalah kurikulum terbaik yang pernah kami dapatkan dan yang sedang kami aplikasikan. Kami dapat membayangkan kalau misalnya kami masih menggunakan kurikulum yang umum, mungkin kami harus mentransfer lagi pengajaran itu ke ajaran nilai-nilai Kristiani. Tapi karena kurikulum Super 5 sudah langsung berbasis Kristen, maka itu sangat-sangat bagus sekali untuk kami aplikasikan. Meski akses terbatas, guru-guru tetap berusaha untuk mengikuti pelatihan dari tim Super 5. Melihat kemajuan itu, Januari 2024, PAUD ini resmi naik status menjadi TK Kristen Pahomba. Pilihan Dinas Pendidikan sebagai salah satu dari 3 PAUD terbaik di wilayahnya. Bersyukur sekali, sangat senang sekali. Karena waktu itu kami baru 1 tahun lebih berjalan dan dinas bisa memberikan penilaian seperti itu tanpa kami yang minta. Bersama CBN Indonesia, lewat kurikulum PAUD Super 5, kita percaya dengan doa, tekad, dan kolaborasi, perubahan nyata bisa terjadi. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah membukakan jalan, yang telah menjawab doa, yang telah melihat gumul kami selama ini, yang telah memberikan pertolongannya melalui Yayasan Cahaya Bagi Negeri Indonesia, melalui semua program yang kami dapatkan. Kami sangat mensyukuri hal itu. Kami percaya itulah cara Tuhan menopang kami dan memberkati kami di jemaat ini. Mari dukung lebih banyak PAUD di pelosok Indonesia demi generasi emas yang takut akan Tuhan. Program Super 5 dirancang untuk mendukung memuridkan anak usia dini agar kita tidak kehilangan generasi yang mengenal ajaran Kristus. Anda pun bisa turut ambil bagian dan bergandengan tangan bersama kami untuk melakukan program pemuridan ini dan juga berbagai pelayanan kemanusiaan CBN Indonesia. Untuk itu, saya mengajak Anda untuk bergabung menjadi mitra CBN. Di layar saat ini sudah ada QR Code yang bisa Anda scan untuk berdonasi langsung dengan e-wallet Anda atau segera kunjungi donasi.jawaban.com. Terima kasih atas dukungan Anda. Firman Tuhan hari ini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus 6 ayat 1-3. Amin.
Terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini. Jika Anda terberkati dengan topik hari ini, jangan lupa berikan like dan share video ini. Pastikan Anda sudah subscribe channel Jawaban untuk terus mendapatkan konten yang mengubah hidup Anda. Saya Andi Otniel, sampai jumpa di episode berikutnya.